Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali kita lanjutkan ya mas sekalian pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada kesempatan ini kita masih membahas yakni hal yang berkaitan dengan tetangga. Sebagaimana di kesempatan sebelumnya kita juga membahas yakni tentang wasiat Jibril agar manusia berbuat baik kepada tetangga. Ini Jibril berwasiat kepada Nabi SAW agar beliau senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Kemudian juga kita sampaikan dua hadis ya, yang berkaitan dengan itu, yaitu yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril senantiasa berwasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Akan mendapatkan warisan. Dan itu telah kita jelaskan tentang masalah ini, ya, tentang hadis itu. Kemudian juga kita baca hadis yang ke-102. Yaitu hadis dari Abi Syuraih Al-Khuzai dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan, berkata yang baik, atau dia diam saja. Dan ini pula telah kita jelaskan ya, penjelasan tentang hadis ini jemaah sekalian. Lalu kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu babun haqqul jar. Bab pembahasan tentang hak tetangga ya. Bab pembahasan tentang hak tetangga. Dikatakan di sini dalam hadis yang ke-103. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, "Haddatsana Ahmad ibn Humaid qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Muhammad ibn Sa'ad qala sami'tu Aba Ghabiyata Al-Kula'i qala sami'tu Al-Miqdad bin Al-Aswadi yaqulu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ashabahu 'aniz zina. Qalu haramun harramahu Allah wa rasuluhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Humaid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Fudail. Dari Muhammad bin Sa'ad dia berkata, saya mendengar Abu Dhabiyah Al-Kulai. Dia berkata, saya mendengar Miqdad bin Aswad. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Qalu, mereka pun menjawab, haramun harramahullahu wa rasuluhu. Zina itu adalah haram, Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Faqala la yazniyar rajulu la ayyazniyar rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyazniyar rajulu bi ashri niswatin. Sungguh seseorang itu berzina dengan 10 wanita. Aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Itu lebih ringan bagi dia dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangganya. Wa sa'alahum 'anis sariqah. Qalu haramun harramahallahu 'azza wa jalla wa rasuluhu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tentang mencuri. Mereka pun menjawab, haramun. Mencuri itu adalah sesuatu yang haram. Harramahallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Diharamkan oleh Allah azza wa jalla dan Rasulnya. Faqala, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyasriqa min asyrati ahli abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyasriqa min asyrati ahli abiyatin. Sungguh seseorang itu mencuri dari 10 kepala keluarga, ya, asyrati ahli abiyatin, 10 kepala keluarga. Aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Itu lebih mudah bagi dia daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Jadi hadis ini jemaah sekalian menceritakan tentang bagaimana hendaknya seseorang itu bertetangga. Dan tentunya di sini kesimpulan dari hadis ini adalah hendaknya seseorang itu dia tidak menimbulkan gangguan terhadap tetangganya. Dan inilah hak tetangga kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang membuat tetangga kita itu terganggu, terkena mudarat disebabkan kita. Dan ini adalah inti dari hadis itu. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin? Dia menahan diri dari gangguan-gangguan terhadap tetangganya dan dia akan selalu berbuat baik kepada tetangganya. Makanya sampai-sampai dikatakan di sini jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada para sahabat tentang zina, bagaimana sebenarnya zina itu di mata para sahabat? Sejauh pengetahuan mereka, bagaimana tentang zina itu? Maka para sahabat pun menjawab sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui, yaitu bahwasanya perbuatan zina itu adalah sesuatu yang haram. Dan bahkan mereka mengatakan harramahullahu wa rasuluhu. Zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mereka betul-betul mengetahui bahwasanya zina itu bukan sesuatu yang baik. Zina adalah sesuatu yang haram. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lantas menambahkan, kata beliau, la ayyazniyar rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Sungguh seseorang itu berzina dengan 10 wanita. Ini semua adalah perbuatan yang haram, bukan sesuatu yang terpuji. Ini adalah merupakan dosa besar.
berzina, apalagi sampai dengan 10 wanita, maka kata Nabi SAW, itu lebih ringan bagi dia, ya, lebih ringan siksanya dibandingkan dengan seseorang itu berzina dengan seorang istri tetangganya. Saking haramnya perbuatan tersebut. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat tentang zina, betapa banyak kerusakannya. Dan tentunya kita semua tahu bahwasanya zina itu adalah merupakan dosa besar. Ya, zina itu adalah merupakan dosa besar. Makanya dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian itu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah merupakan perbuatan yang keji dan dia adalah jalan yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang seseorang untuk mendekati zina. Kalau seandainya mendekati saja kita sudah dilarang, maka apalagi melakukan zina tersebut, lebih haram lagi. Makanya hal-hal yang mendorong kepada zina dilarang di dalam agama kita. Ya, hal-hal yang mendorong kepada zina itu dilarang dalam agama kita. Misalnya berduaan, ya, berkholwat, berduaan dengan selain mahram. Berduaan, berkholwat, bersepi-sepi, ya, dengan orang yang tidak halal. Maka ini juga dilarang. Kemudian misalnya memandang aurat wanita yang tidak halal, wanita ajnabi, wanita yang bukan mahram. Itu pun juga haram, dilarang dalam agama kita. Kemudian misalnya bercampur baur tanpa batas antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Itu pun juga dilarang karena ini bisa menimbulkan perzinahan. Kemudian juga misalnya wanita dilarang untuk safar sendirian tanpa mahram. Itu pun juga dilarang. Ya. Wanita tidak boleh safar, mengadakan perjalanan jauh sendirian tanpa mahram. Dan alasannya tidak lain adalah karena itu akan menimbulkan fitnah dan dikhawatirkan akan terjadi zina. Apalagi misalnya ya, di tempat yang memang tidak aman, banyak orang-orang fasik di tempat tersebut, maka akan potensi sekali ya, terjadi zina dengan seorang wanita yang bersendirian tanpa mahram ini. Jadi jalan-jalan menuju kepada perbuatan zina itu dilarang di dalam agama kita. Dan ini tidak lain adalah karena saking haramnya perbuatan zina tersebut. Dan juga ada had di dalam perbuatan zina. Ya. Jadi bagi orang yang telah menikah dengan nikah yang sah dan telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang sah, kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah rajam. Ya. Dirajam sampai mati. Adapun orang yang masih belum pernah menikah dengan nikah yang sah lalu dia berzina, maka hukumannya adalah dengan 100 cambukan lalu diasingkan dari negerinya. Dan ini tidak lain karena saking haramnya perbuatan zina itu. Dan juga betapa banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya zina itu adalah merupakan dosa besar. Misalnya di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Nabi SAW bersabda, la ayyazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'un nasu ilaihi absarahum yarfa'un nasu ilaihi absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh seorang yang berzina tidaklah tatkala dia itu berzina sedangkan dia dalam kondisi beriman, dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri tatkala dia itu mencuri ya, sedangkan dia dalam kondisi beriman, dan seterusnya dari hadis tadi. Sampai dikatakan bahwasanya ya, dalam hadis ini seorang ketika berzina ya, maka tidaklah ada keimanan di dalam hatinya pada saat itu. Ya, sampai dikatakan demikian. Dan ini saking haramnya perbuatan zina tersebut. Ya. Jadi pada saat itu ya, seorang ini imannya sangat tipis sekali, sehingga dia pun melakukan perbuatan zina ya. Dan imannya sangat-sangat lemah sampai dia melakukan perbuatan zina. Dan juga dalam hadis yang lain misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbir." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga orang yang mereka ini kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan Allah tidak akan mensucikan dia. Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih ya. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan tiga orang itu adalah diantaranya seorang yang sudah tua renta namun dia berzina, wa malikun kadzab, dan seorang pemimpin ya, seorang raja yang dia pendusta, wa ailun mustakbir, dan seorang yang miskin namun dia menyombongkan diri. Yang inti dari hadis ini adalah ancaman bagi ya, inti dari hadis ini diantaranya adalah ancaman bagi orang yang melakukan zina. Orang sudah tua renta yang seharusnya dia sudah fokus kepada akhirat, yang seharusnya dia lebih menggiatkan ibadahnya karena dia sudah mendekati ajalnya, namun ternyata dia berani melakukan perbuatan zina. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang semacam ini kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan dia tidak akan dilihat oleh Allah, dan Allah tidak akan mensucikan dia. Allah tidak akan peduli dengan siksa yang dia terima kelak pada hari kiamat. Allah tidak peduli dan Allah tidak akan mau menolong tatkala dia sengsara kelak pada hari kiamat. Ini ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Kemudian juga jemaah sekalian, dalam suatu hadis juga misalnya yang menunjukkan bahwasanya betapa besarnya dosa zina ini ya, yaitu dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, yang mana dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang isi di dalam mimpinya tersebut, dan mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda, Ja'ahu Jibril ya, atau beliau menjelaskan bahwasanya Ja'ahu Jibril wa Mikail, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril dan Mikail, dua malaikat ini. Qala fantolakna fa'ataina ala mithli tannuri a'lahu diqun wa asfaluhu wasi'un fihi laghatun wa aswatun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami pun berangkat ya, yakni beliau dengan Jibril dan juga Mikail. Lalu kami pun berangkat, maka tiba-tiba kami
mendatangi suatu tempat yang seperti tungku api. Bagian atasnya itu sempit, sedangkan bagian bawahnya itu sangat luas. Ya, bagian bawahnya itu luas. Di dalam tempat tersebut terdapat suara gaduh, ya, dan berbagai macam suara, ya, jeritan-jeritan dan berbagai macam suara di dalamnya. Qala, kata Nabi SAW, fattola'na fihi. Lalu kami pun melihat ke dalam tempat tersebut. Ada apa gerangan? Yang mana di dalamnya itu banyak jeritan-jeritan dan suara-suara. Ya. Maka Nabi SAW pun melihat ke dalamnya. Fa'idha fihi rijalun wa nisa'un uratun. Ternyata di dalamnya itu ada para lelaki dan wanita. Fa'idhahum ya'tihim lahabun min asfal minhum. Min asfala minhum. Maka tiba-tiba datang kepada mereka itu lidah api. Ya, tiba-tiba datang kepada mereka itu lidah api dari bawah mereka. Padahal kita lihat ya mas sekalian, tempat tersebut ya, dalam hadis tadi itu dikatakan a'lahu diqun atau dayyiqun wa asfaluhu wasi'un. Tempat tersebut ya, bagian atasnya itu sempit. Bagian atasnya itu sempit, bagian bawahnya itu luas. Namun api itu ternyata datang dari bawah. Api itu datang dari bawah mereka. Fa'idha atahum dhalikal lahab dawdaw ay sahu min syiddati harrihi. Maka tatkala lidah api itu datang kepada mereka untuk membakar mereka, maka mereka pun menjerit-jerit. Ya, orang yang ada di dalam tungku tersebut menjerit-jerit dengan suara histeris. Min syiddati harrihi, karena saking panasnya api tersebut. Faqultu man haula ya Jibril. Lalu kata Nabi SAW, aku pun berkata, siapakah mereka ini wahai Jibril? Ya, orang-orang yang terkena kobaran api tadi. Ya, baik dari laki-laki maupun perempuan. Yang mereka ini terkena kobaran api sehingga mereka pun menjerit-jerit. Qala haula'iz zunat waz-zawani, yakni minar rijali wan nisa, fahadha 'adzabuhum ila yaumil qiyamah. Maka Jibril pun mengatakan, mereka itu adalah orang-orang pezina, baik laki-laki maupun perempuan tadi. Fahadha 'adzabuhum, maka inilah siksa azab yang mereka terima ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka mereka terus berada di dalam tungku api tersebut. Lalu mereka selalu didatangi api dari bawahnya. Namun mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Ya, mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut, dan siksa ini berlaku sampai hari kiamat. Lihatlah di sini jemaah sekalian, ya, betapa mengerikannya hukuman bagi orang-orang yang berzina. Kemudian jemaah sekalian, misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, dalam surah Al-Hijr ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laha sab'atu abwabin. Neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Ya. Jadi neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Maka seorang ulama atau ya, rahimahullah, beliau menafsirkan tentang ayat ini. Kata beliau, ya, qala ya, asyaddu tilkal abwabi ghamman wa harran wa kurban wa antanuha rihan lizzunati alladzina irtakabu zina ba'dal ilmi.
Kata beliau, dari sekian pintu tersebut, yang paling menyedihkan di dalamnya, yang paling panas isinya, dan yang paling sulit, paling menyulitkan, dan juga paling busuk baunya adalah bagi para pezina yang mereka itu melakukan zina setelah ilmu. Ini setelah mereka itu mengetahui bahwasanya zina itu adalah haram. Wa an Makhul ad-Dimashqi qala yajidu ahlun nari raihatan muntinatan. Dari Makhul ad-Dimashqi, dia berkata, penduduk neraka mereka menjumpai aroma yang sangat busuk. Ini di dalam neraka tersebut. Mereka mencium bau yang sangat tidak sedap, yang sangat busuk sekali. Fayaqulu ma wajadna antana min hadhihi raihah. Mereka pun mengatakan, sebelumnya kami belum pernah mencium bau sebusuk ini sebelumnya. Bau tersebut sangat busuk. Mereka belum pernah menjumpai sebelumnya aroma bau yang sebusuk itu. Fayuqalu lahum hadhihi rihu furujiz zunat. Ini adalah bau busuk dari kemaluan para pezina. Jadi lihat jemaah sekalian, betapa mengerikannya siksaan yang ada dalam neraka. Ternyata penduduk neraka, ya, mereka tersiksa disebabkan bau busuk yang berasal dari kemaluan para pezina. Ya. Lihatlah di sini, ya, hukuman bagi para pezina. Allah jadikan, ya, kemaluannya itu, ya, menjadi siksa, ya, bagi penduduk neraka dengan bau busuknya. Kemudian misalnya, waqala Ibnu Zaid ahadu a'immatit tafsir. Seorang ulama tafsir namanya Ibnu Zaid, ya, Ibnu Zaid. Dia berkata, innahu la yu'dhi ahlan nari rihu furujiz zunati wa fil ashril ayatil lati katabaha Allahu li Musa wa la tasriq wa la tazni fa ahjubu anka wajhi. Kata dia, sesungguhnya bau busuk kemaluan para pezina itu akan menyiksa para penduduk neraka. Ya, bau busuk kemaluan para pezina itu akan mengganggu, akan menyakiti dan menyiksa penduduk neraka. Dan di dalam 10 ayat yang Allah tulis untuk Musa alaihi salam, di dalamnya berisi, dan janganlah kamu mencuri, dan janganlah kamu berzina. Apabila kau lakukan itu, maka aku pun akan menutup wajahku darimu. Lihat di sini jemaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam diancam oleh Allah. Apabila dia melakukan zina, maka Allah akan menutup wajahnya dari dia. Allah tidak akan menampakkan wajahnya kepada Nabi Musa. Yang diajak bicara di sini adalah Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana dengan orang-orang lain? Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi. Namun ternyata diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau berzina, maka Allah tidak akan menampakkan wajahnya kepada dia. Lalu bagaimana dengan orang lain selain Nabi Musa alaihissalam? Kemudian juga jemaah sekalian, misalnya dalam suatu hadis, ya, dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, inna iblisa
yabussu junudahu fil ardi wa yaqulu lahum ayyukum adalla musliman albastuhu taja ala ra'sihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis menyiarkan kepada para bala tentaranya, kepada para prajuritnya, fil ardi, yakni di muka bumi ini, semuanya. Iblis mengumandangkan pengumumannya. Dia umumkan kepada bala tentaranya yang ada di muka bumi ini. Dan dia pun mengatakan, siapakah di antara kalian yang menyesatkan seorang muslim, maka aku akan kenakan mahkota di kepalanya. Jadi siapa dari bala tentara iblis ini yang menyesatkan seorang muslim, maka iblis akan memberikan penghargaan kepada dia berupa mahkota, ya, yang ditaruh di kepalanya, yang diletakkan di kepala dia. Lalu ya, dalam hadis itu dilanjutkan, fa'a'dhamuhum fitnatan aqrabuhum ilaihi manzilatan. Orang atau setan, ya, bala tentara iblis yang paling besar fitnahnya, ya, maka dia akan sangat dekat kedudukannya dengan iblis. Dia akan menjadi setan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Fayaji'u ilaihi ahaduhum fayaqulu lahu lam azal bi fulan hatta tallaqa imra'atahu. Kemudian ada seorang dari mereka, dari bala tentara iblis ini, datang kepada iblis. Lalu dia mengatakan, saya senantiasa menggoda fulan sampai dia mencerai istrinya. Terus dia goda hubungan baiknya, ya, dengan istrinya sampai dia cerai, sampai dia mencerainya. Namun iblis mengatakan, fayaqulu ma sona'ta syai'an sawfa yatazawwaju ghairaha. Kata iblis, engkau masih belum berbuat apa-apa. Perbuatan yang engkau lakukan itu belum seberapa. Karena dia nanti akan menikah dengan wanita lain. Ya. Seorang yang telah engkau buat, dia itu mencerai istrinya tadi, dia masih bisa menikah dengan wanita lain. Ya. Jadi engkau masih belum berbuat apa-apa saat ini. Sehingga dia tidak mendapatkan penghargaan tadi. Summa yaji'ul akhar fayaqulu lam azal bi fulan hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi la dawah. Fayaqulu ma sona'ta syai'an saufa yusalihuhu. Kemudian datanglah yang lain, prajurit iblis yang lain. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, aku senantiasa menggoda si fulan sampai aku tanamkan permusuhan antara dia dengan saudaranya. Namun iblis mengatakan, ya, fayaqulu ma sona'ta syai'an saufa yusalihuhu. Kamu belum berbuat apa-apa. Yang kamu lakukan itu bukan apa-apa masih. Karena dia nanti akan berdamai lagi dengan saudaranya. Summa yaji'ul akhar fayaqulu lam azal bi fulan hatta zana. Fayaqulu iblisu ni'ma ma fa'alta. Fayudnihi minhu wa yadu'u taja ala ra'sihi. Kemudian datanglah tentara iblis yang lain. Lalu dia mengatakan, aku terus-menerus menggoda si fulan sampai dia itu berzina. Lalu iblis langsung mengatakan,
ni'ma ma fa'alta. Engkau itu baru yang bagus perbuatannya. Alangkah bagusnya kamu. Ya, dipuji sama iblis. Kemudian iblis mendekatkan dia, ya, langsung didekatkan kepada iblis, ya, ini tentara tersebut atau tentara dia tersebut, dan iblis pun meletakkan mahkota itu di kepala tentara dia yang telah membuat seseorang itu berzina tadi. Jadi inilah jemaah sekalian, ya, yang menunjukkan bahwasanya zina itu sangat dicintai oleh iblis, dan itu menunjukkan bahwasanya zina adalah merupakan dosa besar. Dan juga jemaah sekalian, masih banyak hadis-hadis yang lain. Misalnya dalam hadis-hadis yang sifatnya dhaif, ya, derajatnya dhaif. Namun ingat bahwasanya, ya, apabila hadis itu dhaif dan termasuk bab targhib wa tarhib, hanya sebagai motivasi dan ancaman saja, maka tidak masalah, ya, disebutkan, asalkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Di antaranya adalah yang penting dijelaskan kedhaifannya. Dan untuk manfaatnya, ya, ini adalah untuk memotivasi manusia atau untuk memberikan ancaman kepada manusia, dan juga agar manusia mengambil pelajaran, ya, ini dengan hadis-hadis yang sifatnya bab targhib wa tarhib. Misalnya jemaah sekalian, dalam suatu hadis dikatakan, ya ma'syaral muslimin, ittaquz zina, fa inna fihi sitta khisalin, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Dalam hadis itu dikatakan, wahai sekalian kaum muslimin, jauhilah perbuatan zina. Takutlah kalian dari perbuatan zina. Dikarenakan di dalam zina itu ada 6 akibat. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Fa'ammal lati fid dunya fadhahabu baha'il wajhi wa qasrul umri wa dawamul faqri. Adapun 3 yang di dunia tadi, akibat dari perbuatan zina adalah hilangnya keelokan wajah dan pendeknya umur serta kefakiran yang berkepanjangan. Ya, kefakiran yang berkepanjangan. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya akibat dari perbuatan zina itu membuat hilangnya cahaya wajah, ya, membuat keelokan wajah itu hilang, membuat wajah tidak menarik, wa qasril umur, dan juga membuat umur itu pendek. Dan bisa di sini diartikan, ini seorang yang melakukan zina, maka seluruh hidupnya kosong dari keberkahan, ya, minim dari keberkahan. Sehingga seperti sering kita sebutkan, apabila umur itu telah dicabut keberkahannya, maka dia akan terus-menerus untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, dan bahkan maksiat. Terus dia seperti itu. Karena keberkahannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya yaitu dawamul faqri. Seorang yang melakukan zina, maka dia akan fakir berkepanjangan. Ada kalanya fakir di sini, ya, bisa bermakna memang fakir yang hakiki, atau juga, ya, bisa saja seorang yang berzina ini hartanya tidak berkah, atau bisa saja bermakna seorang ini hatinya menjadi selalu merasa sempit dan dia selalu dihantui dengan kefakiran. Meskipun dia secara zahirnya kaya, tetapi tidak ada kepuasan di dalam hatinya. Wa ammal lati fil akhirah
fasakhatullahi tabaraka wa ta'ala wa su'ul hisab wal adzabin nar. Adapun yang di akhirat, hukumannya adalah mendapatkan murka dari Allah, hisab yang buruk, dan azab dengan neraka. Hadis ini jemaah sekalian, dari sisi derajat, memang dia adalah hadis yang dhaif. Namun ingat bahwasanya ini adalah bab targhib wa tarhib. Kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan hal yang semacam ini bisa saja terjadi. Hal semacam ini bisa saja terjadi. Meskipun hadis ini dhaif, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal ini terjadi. Karena perbuatan zina itu adalah sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa saja ya, seorang yang melakukan zina itu mendapatkan hukuman seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian misalnya dalam satu hadis yang lain, yaitu dalam hadis itu dikatakan, man mata musirran ala syurbil khamri saqahu Allahu ta'ala min nahril ghutah wa huwa nahrun yajri fin nari min furujil mumisat. Dalam hadis itu dikatakan, siapa yang meninggal sedangkan dia dalam kondisi kecanduan khamar, terus menerus minum khamar, ya, dalam kondisi kecanduan khamar, maka Allah akan beri dia minum dari sungai Ghutah. Dan sungai Ghutah itu adalah sungai yang mengalir di dalam neraka dari kemaluan para wanita pezina. Jadi ini menunjukkan, pertama, haramnya khamar. Dalam hadis ini ancaman, ya, hadis ini menunjukkan ancaman bagi orang yang minum khamar, ya. Dan kemudian berikutnya hadis ini menunjukkan ancaman bagi orang yang berzina, bahwasanya akan keluar kelak dari kemaluannya itu ya sesuatu yang dijadikan azab bagi para peminum khamar. Sampai dikatakan dalam hadis tadi itu ya, ini di dalam neraka terdapat sungai Ghutah, ya, yang mana sungai Ghutah itu adalah sungai yang mengalir ya, dari kemaluan para wanita pezina. Lalu misalnya, atau hadis yang kita baca tadi jemaah sekalian, ya, untuk dari sisi derajat, dan hadis itu adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Namun kita ambil pelajaran di dalamnya. Ya, kita ambil pelajaran di dalamnya. Kemudian, misalnya dalam satu hadis, yang hadis ini juga derajatnya adalah hadis yang dhaif, yaitu dalam hadis itu dikatakan, ma min dzanbin ba'da syirki billahi a'zamu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lahu. Dalam satu hadis itu dikatakan, tidak ada satu dosa pun setelah kesyirikan yang lebih besar di sisi Allah dibandingkan dengan air mani yang diletakkan oleh seseorang ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal bagi dia. Hadis ini juga hadis yang dhaif, ya. Namun hendaknya ya, ketika kita mendengar hal-hal semacam ini, itu kita takut ya dengan perbuatan zina tersebut. Ya. Baik. Dari sekian dalil jamaah sekalian yang menunjukkan bahwasanya perbuatan zina itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sekian dalil ini menunjukkan bahwasanya zina itu adalah sesuatu yang sangat dimurka oleh Allah. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita baca tadi, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sungguh
seseorang itu berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan dibandingkan dengan seseorang itu berzina dengan istri tetangganya. Padahal kita tahu sendiri, jemaah sekalian, zina adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Dia adalah merupakan dosa yang sangat besar, perbuatan yang sangat dimurka oleh Allah, seburuk-buruk perbuatan. Namun ternyata itu semua akan lebih dimurka oleh Allah apabila seseorang itu berzina dengan istri tetangganya. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tentang mencuri. Kemudian para sahabat pun menjawab bahwasanya mencuri itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan juga misalnya dalam satu hadis, ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang itu berzina tatkala dia itu berzina sedangkan dia dalam kondisi beriman, dan tidaklah seorang itu mencuri tatkala dia mencuri sedangkan dia dalam kondisi beriman. Ini menunjukkan bahwasanya berzina dan mencuri, ya, adalah merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian misalnya dalam satu hadis, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu sariqal ladzi yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat pencuri yang dia mencuri telur sehingga dipotonglah tangannya, dan Allah melaknat seseorang yang mencuri seutas tali sehingga dipotonglah tangannya. Intinya jemaah sekalian, ya, dari hadis-hadis ini, dari dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya mencuri adalah merupakan dosa yang sangat besar. Dia merupakan perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencuri adalah merupakan perbuatan yang mendatangkan laknat Allah. Akan tetapi, bagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab ini, dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu beliau bersabda, "La ayyasriqa min asyrati ahli abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh seseorang itu mencuri dari 10 kepala keluarga, maka itu lebih ringan bagi dia dibandingkan dengan mencuri dari rumah tetangganya. Padahal mencuri itu sudah merupakan dosa besar. Namun akan lebih besar lagi dosanya apabila seseorang itu mencuri barang tetangganya.
Sehingga jemaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini di antaranya adalah at-tahdzirul azim min adzal jar bi ayyi fi'lin aw qaulin. Ini menunjukkan peringatan yang sangat keras ya, dari mengganggu tetangga baik dengan perbuatan atau dengan perkataan. Jadi jangan sampai ya tetangga kita itu terganggu disebabkan kita. Seperti kita sebutkan misalnya ya di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Ini jangan sampai ya tetangga kita itu terganggu disebabkan suara-suara dari rumah kita. Seperti kita jelaskan, hatta ya meskipun bacaan Al-Quran. Jangan sampai gara-gara bacaan Al-Quran yang kita lantunkan itu justru malah mengganggu tetangga kita. Karena membaca Al-Quran tidak harus dengan suara keras. Padahal ini adalah Al-Quran. Tapi kalau seandainya digunakan untuk mengganggu tetangga, maka yang datang bukanlah pahala, tetapi justru malah itu adalah perbuatan dosa karena mengganggu tetangga. Kemudian juga misalnya ya kita mengeraskan suara musik misalnya dari rumah kita, yang sebenarnya musik itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang haram, maka lebih haram lagi apabila digunakan untuk mengganggu tetangga ya. Dan juga kita jelaskan misalnya kita kalau merawat hewan ya juga jangan sampai mengganggu tetangga kita. Kadang sebagian dari kita ya ngerawat kambing dilepas, padahal di tengah-tengah perkampungan, yang akhirnya kambing ini ya, buang kotoran sembarangan, merusak ya barang-barang milik tetangga, bunga atau tanaman-tanaman milik tetangga ya, merusak. Kemudian kadang juga ya kita tidak sadar ketika kita ngerawat ayam di tengah kampung ya, di tengah perkampungan, ternyata ayam ini buang kotoran sembarangan di rumah tetangga kita misalnya. Maka ingatlah bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Ini adalah sesuatu yang dilarang karena bisa mengganggu tetangga. Tidak ada masalah kita mau merawat hewan ya sebenarnya ya, hewan-hewan semacam ini kita rawat pada asalnya tidak ada masalah. Namun hendaknya kita cari tempat yang sekiranya tidak mengganggu tetangga ya. Lalu kemudian jemaah sekalian, termasuk faedah bisa diambil dari hadis ini, yaitu adalah min haqqil jari 'alal jar alla yakhunahu fi ahlihi wala fi malihi. Termasuk hak tetangga adalah ya, termasuk hak tetangga yang harus ditunaikan adalah jangan sampai berkhianat kepada tetangga tersebut baik terhadap istrinya ya atau terhadap hartanya. Jangan sampai seseorang mengganggu ya istri tetangga, apalagi sampai berzina. Waliyadzubillah. Dan juga jangan sampai seseorang mengambil dan merusak harta tetangganya. Ya. Inilah hak dalam bertetangga. Ya. Ini hak yang harus kita tunaikan ya, kepada tetangga kita. Kemudian juga termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang sangat besar, yaitu ya kita diwajibkan untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Harus kita ini menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Dan juga hendaknya kita melakukan kebaikan kepada tetangga kita semampu kita. Dan jangan sampai kita mengganggu tetangga kita tentunya. Jadi apa saja ya yang sekiranya itu adalah merupakan kebaikan, hendaknya kita curahkan ya. Kita berikan kepada tetangga kita. Kita lakukan. Sekiranya itu memang ya merupakan kebaikan ya, yang bisa menjalin hubungan erat dalam bertetangga. Seperti misalnya ya, kalau seandainya kita punya makanan ya, hendaknya ya sekalian ya kita kasih tetangga kita. Kita berbagi. Makanya Nabi SAW jelaskan kalau seandainya kita masak
daging, ya hendaknya dibanyakkan kuahnya agar bisa berbagi dengan tetangga. Jangan sampai tetangga kita ini hanya merasakan aromanya saja, ya, hanya mencium baunya saja. Mereka cuma pengen, ya, tapi tidak bisa merasakan. Dan itu telah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Kurang berapa menit? Cukup ya? 1 jam. Sudah ya 1 jam ya? Kurang lebih? Belum? Ya. Baik. Ya, kita lanjutkan jamaah sekalian sedikit ya. Hadis-hadis berikutnya ini jamaah sekalian ya. Insyaallah sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya ya. Untuk masalah syarahnya ini sudah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya karena hadisnya di sini ada beberapa ya, tiga hadis insyaallah ya. Dan ternyata isinya adalah sama ya. Cuman dari sisi jalur sanadnya itu berbeda. Baik, kita baca di sini. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan pada bab yang ke-57. Babun yabda'u bil jar. Bab pembahasan tentang mendahulukan tetangga. Ya, mendahulukan tetangga. Pada hadis yang ke-104, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Minhal, qal haddatsana Yazid ibnu Zurai. قال حدثنا عمر ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Minhal. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yazid bin Zurai. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Umar bin Muhammad dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai aku mengira bahwasanya Jibril memerintahkan agar aku saling mewarisi dengan tetangga. Nah, Al-Imam Al-Bukhari jamaah sekalian di sini menyebutkan babun yabda'u bil jar. Bab pembahasan tentang mendahulukan tetangga. Ya, bab pembahasan tentang mendahulukan tetangga. Maka pembahasan atau munasabah ya dari hadis ini ya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini dengan judul tadi ya, yaitu yang namanya hak waris itu tidak lain adalah dengan seorang yang dekat, yaitu karib kerabat. Jadi dalam hadis tadi itu dikatakan sampai-sampai aku mengira ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Padahal kita tahu sendiri jamaah sekalian bahwasanya warisan itu hanyalah diperoleh oleh orang yang memiliki hubungan kerabat. Dan ini menunjukkan dari hadis ini jamaah sekalian bahwasanya sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, hendaknya kita dahulukan tetangga kita. Karena dia adalah termasuk orang yang dekat setelah kerabat kita. Sehingga sebelum kita berbuat baik di berbagai wilayah, di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang jauh, kita hendaknya pikirkan tetangga kita ini. Misalnya semuanya butuh. Ya, semuanya membutuhkan bantuan kita. Maka ketika kita memilih, hendaknya kita dahulukan tetangga kita terlebih dahulu. Karena mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita sebelum orang-orang yang lain. Karena kadang jemaah sekalian ya, kita itu baik sekali sama orang-orang yang jauh, tapi kita melupakan tetangga kita. Kemudian hadis berikutnya,
hadis yang ke-105. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Dawud ibnu Syabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah ibn Amr annahu dhubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li ghulamihi ahdaita li jarinal yahudi ahdaita li jarinal yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Dawud bin Syabur dan Abi Ismail dari Mujahid dari Abdullah bin Amr bahwasanya disembelihkanlah untuk dia seekor kambing, ya. Abdullah bin Amr ini disembelihkan untuk dia seekor kambing. Lalu dia pun mengatakan kepada pelayannya, ahdaita li jarinal yahudi, apakah engkau telah menghadiahkan, telah ngasih kepada tetangga kita yang beragama Yahudi itu? Apakah engkau telah memberi tetangga kita yang beragama Yahudi itu? Diucapkan 2 kali. Sungguh, ya, sami'tu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Maka di dalam hadis ini jemaah sekalian, ya, menunjukkan bahwasanya meskipun tetangga kita itu adalah seorang Yahudi sekalipun, padahal kita tahu sendiri bahwasanya sifat orang-orang kafir pada umumnya, maka mereka tidak ridho dengan Islam. Mereka benci dengan kaum muslimin. Tetapi apabila kita memiliki tetangga non-muslim yang tidak beragama Islam, maka kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada dia. Maka lihatlah di sini Abdullah bin Amr, tatkala dia disembelihkan, ya, seekor kambing, ya, untuk beliau, maka dia teringat dengan tetangganya, padahal tetangganya itu masih beragama non-muslim, ya, artinya masih beragama kafir, beragama Yahudi. Dia mengatakan, apa kamu sudah ngasih, ya, kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Ya, dikatakan 2 kali. Dan ini juga berdasarkan keumuman hadis, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa Jibril itu berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku pun mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan tetangga saya yang selalu mengganggu saya? Dia adalah seorang yang fasik. Berdasarkan keumuman hadis ini jemaah sekalian, tetap kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, meskipun dia itu adalah orang fasik. Jangankan fasik, ya, karena orang kafir saja kita masih harus berbuat baik kepada dia ketika dia menjadi tetangga kita. Lalu bagaimana dengan orang Islam namun dia hanya melakukan kefasikan saja? Ada kisah jemaah sekalian, ya, ada kisah. Ini Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah ketika di waktu malam, maka beliau selalu melakukan sholat malam, dan beliau selalu membaca Al-Quran dengan cara tartil, dan beliau kalau sholat itu panjang di waktu malam. Tetapi Imam Abu Hanifah ini memiliki tetangga yang dia itu kerjaannya selalu minum khamr, mabuk-mabukan. Setiap malam dia lakukan itu. Dan rumahnya Abu Hanifah ini bergandengan dengan tetangga tersebut. Akhirnya apa jemaah sekalian? Setiap kali Abu Hanifah membacakan Al-Quran, selalu tetangga dia yang fasik ini, ya, tetangga dia itu selalu mengganggu Abu Hanifah. Ketika dia mabuk, ya, dia mengejek-ejek Abu Hanifah. Jadi dia setiap kali, Imam Abu Hanifah ketika itu setiap kali sholat membaca Al-Quran, maka tetangganya langsung mengeraskan suaranya, mengejek, menyindir Abu Hanifah.
Dan sampai ya dikatakan dia itu mengucapkan suatu syair begitu ya. Dia bersenandung, adau'uni ya, adau'uni wa ayya fatan adau'u liyaumi karihatin wasidadi thagri. Dia mengatakan, mereka menyia-nyiakan aku dan mereka menyia-nyiakan para pemuda yang seperti aku. Ini ketika orang ini mabuk mengatakan seperti itu. Ya, ketika Imam Abu Hanifah sholat, mereka menyia-nyiakan hari yang tidak menyenangkan dan hari yang terkuncinya lisan. Jadi intinya orang ini mengganggu dan mengejek Abu Hanifah yang melakukan ibadah malamnya. Namun jemaah sekalian, Abu Hanifah tidak menghiraukan itu. Setiap malam Abu Hanifah selalu mendengarkan lantunan itu. Setiap kali dia sholat, selalu lantunan itu datang. Diucapkan oleh tetangganya yang fasik ini. Namun jemaah sekalian, suatu ketika, tiba-tiba ketika Imam Abu Hanifah, dia mulai mengerjakan sholat malamnya, pada saat itu dia tidak mendengarkan gangguan itu lagi. Tidak mendengarkan gangguan itu lagi. Maka akhirnya Imam Abu Hanifah mencari, ada apa ini? Kok biasanya orang itu selalu mengejek, tetapi ternyata gak ada sekarang. Maka akhirnya Imam Abu Hanifah mulai mencari orang tersebut. Akhirnya Imam Abu Hanifah bertanya kepada orang-orang di sana, ya di sekitarnya, lalu disebutkanlah bahwasanya orang tersebut, ya, dia telah ditangkap oleh petugas keamanan di situ. Ya, ditangkap oleh petugas keamanan karena dia kerjaannya ngacauin orang, ya, mengacaukan suasana. Maka akhirnya dia pun ya disergap, ditangkap secara tiba-tiba oleh petugas keamanan, dan ternyata Imam Abu Hanifah kemudian mencari orang tersebut. Dia datang, ya, Imam Abu Hanifah ini datang kepada petugas keamanan itu dan dia meminta agar supaya tetangganya ini dilepaskan. Singkat ceritanya mas kalian, ketika sudah dilepaskan, ya, maka orang itu pun mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, kenapa engkau menolong aku padahal aku selalu mengganggumu? Namun Imam Abu Hanifah mengatakan, la wallahi bal ahsanta ilayya. Tidak, demi Allah, ya, tidak. Engkau tidak mengganggu aku, tapi sebenarnya justru engkau selalu berbuat baik kepada aku. Lihatlah di situ jemaah sekalian, ya, perbuatan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan akhirnya orang itu pun ya bertobat, ya, dari perbuatan dia itu, dan akhirnya dia pun menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala alam. Demikian jemaah sekalian, karena waktu sudah habis, ya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ya. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.